Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis mau bahas singkat aja nih soal kenapa nggak modifikasi pengapian, Mas? Kenapa kok nggak pakai side gap untuk businya? Mengapa nggak pakai kabel setan? Nggak pakai apa jenenge sing di pelintir-pelintir nang kabel busi jenenge ground strap? Kenapa nggak pakai coil balap? Mengapa kok nggak pakai kabel busi racing? Mengapa kok nggak pakai kop busi racing? Mengapa nggak pakai busi racing? Ya, kita mulai dari busi dulu. Busi kenapa nggak pakai busi racing? Ya, karena menurut penulis busi itu heat ringnya harus pas. Percuma dipaksakan pakai busi dingin, ya, karena ya tenaga nggak akan bisa 100% keluar kalau misalnya businya terlalu dingin. Dan ya motor penulis ini termasuk yang kalau cuaca dingin nggak bisa keluar tenaganya. Jadi pakai busi dingin mungkin malah nggak bisa lari motornya. Untuk sementara kondisi mesin standar, jadi ya yang cocok busi standar. Jadi menurut penulis busi mau yang racing atau apalah itu ya disesuaikan dengan modifikasi. Kalau mesinnya standar ya nggak bisa dipaksakan pakai busi yang di luar standar. Walau mungkin ada yang ngomong, oh pakai busi ini ringnya besar, Mas. Ya tapi nyatanya setiap busi tertentu mengeluarkan heat ring sendiri-sendiri ya, yang kalau nggak pas ya nggak enak. Coba dah tanya ke mereka yang beli busi mahal tapi malah tenaganya nggak keluar. Karena penulis terima banyak juga laporan dari mereka yang kecewa beli busi 300.000 per biji ya, tapi kok efeknya nggak bagus gitu ya. Ya penulis takut mengalami seperti itu. Jadi pilih yang aman, pakai heat ring yang cocok. Kecuali nanti kalau sudah nemukan bukti, oh ternyata memang heat ring rekomendasi ke pabrikan itu nggak cocok, baru penulis ganti heat ring yang lain. Kalau nggak ada ciri-ciri itu ya penulis bakal tetap pakai busi yang standar. Busi kaki 3 ya menarik. Masalahnya produk busi kaki 3 yang di pasaran tuh heat ringnya masih siji tok A7S sama apa A6 opo gitulah ya. Karena penulis yakin betul dengan heat ring, ya gak iso nggak busi itu. Mungkin kalau ada A9S gitu mungkin penulis tertarik, tapi gak ono kabeh modelnya A7. Dan itu disebut, oh iya bisa untuk NMAX, bisa untuk macam-macam, wes tinggal pasang raimu. Karena yang namanya busi aja di NGK nggak ada ya busi satu untuk semua. Busi ini tipenya ini, busi ini tipenya ini, walau bentuk luarnya sama ya, tapi kode busi ini beda-beda kok bukti ini. Walau seakan wes bolongannya podo digawe pasti cocok, ternyata ya untuk motor yang berbeda heat ringnya juga beda. Walau itu tipe platinum, walau itu tipe iridium, walau itu tipe opo mana sing sijine bismut ta opo lali sembolali yang tipe DX itu, semuanya ada heat ringnya yang paling cocok. Jadi penulis nggak pakai busi kaki 3, elektrode 3 karena gak ono heat ring yang cocok. Seandainya heat ringnya cocok penulis coba. Mungkin untuk Next 2 ya, tapi masalahnya penulis nggak pakai Next 2 nya
Kalau pakai mungkin coba, tapi seandainya coba penulis juga mungkin nggak akan bisa merasakan efeknya ya. Karena ya sebelumnya itu penulis coba di Honda Supra Fit ya, busi kaki 3 itu kerasa efeknya waktu kapan? Waktu RPM rendah, waktu RPM rendah sekali ya, kecepatan 40 pakai gigi 4 di Honda Supra Fit itu terlalu rendah RPM. Biasanya gigi 4 itu mulai dari 60 normalnya. Itu penulis pakai gigi 4 ya, pirang RPM itu ambuh lah, mungkin 3000 RPM kali. Nah itu baru kerasa betul busi kaki 3 itu, jalannya jadi lancar, enggak nyendat gitu ya, lancar kok. Jadi kalau motornya bukan manual, entah apa bakal bisa merasakan efeknya busi kaki 3. Karena siji tok cukup. Karena ya buktinya busi-busi itu kebanyakan elektrode single ya. Memang ada ada efeknya busi kaki 3, tapi kalau ya nggak kerasa lah yo, rugi lah. Karena di RPM menengahnya efeknya malah terasa lebih minim. Mungkin karena waktu itu kan motornya karbu, dan busi kaki 3 rupanya resistornya ini hambatannya lebih tinggi daripada busi yang rekomendasi. Jadinya sentakannya berkurang ya, kalau untuk RPM menengah ke atas. Terus yang metode side gap macam-macam, ya buktinya orang lebih rekomendasi busi platinum, busi iridium ya. Busi platinum sopo sih rekomendasi, paling cuma penulis tok, nggak usah busi iridium, platinum tak cukup. Karena apa? Ya menghemat lah ya. Busi iridium penulis beli terakhir 35.000, kalau mungkin sekarang 40.000, termasuk terjangkau lah daripada busi iridium sing harganya 100.000 kan. Apalagi yang DS harganya 300.000 satu buah. Tapi orang-orang kan biasanya rekomendasi iridium. Nah yang pakai busi iridium apa ada yang rekomendasi side gap? Rasanya kok wis gak ono ya. Yang di side gap itu biasanya busi elektrode nikel ya. Kalau busi iridium gak ono ngomong-ngomong side gap. Efek samping dari busi yang pakai side gap itu adalah penyebaran panasnya. Jadi karena panasnya di samping, keramiknya businya jadi nggak kena ya. Karena nggak kena, ada kemungkinan ruang bakar jadi makin panas. Nah kalau pakai side gap jadi makin ngelidik, ya jangan pakai side gap ya. Terus ground strap. Nah kalau ground strap ini penulis nggak melakukan karena merasa itu kabel busi nggak dirancang untuk jadi elektrode, jadi pemisah elektrode. Lama kelamaan pasti bocor listriknya. Kalau bocor listriknya ya bisa kena macem-macem. Mungkin bunga api lebih besar, tapi nambah irit berapa sih dengan bunga api lebih besar itu? Kalau pengiritannya nggak kerasa ya mending nggak usah. Nggak untuk balapan. Nambah tenaga misal 2% ya nggak terlalu signifikan lah. Toh nggak untuk balapan. Ya kalau balapan dimana 2% itu artinya satu lap beda satu motor. Tapi kan ya untuk kita nggak begitu penting kan. Kalau misalnya gitu ya kenapa nggak sekalian pakai coil balap, coil racing yang bunga apinya lebih tinggi, apa jenenge, voltasenya lebih tinggi, arusnya lebih tinggi.
bunga api jadi lebih besar. Tapi penulis sendiri ya nggak rekomendasikan pakai coil balap, kecuali kalau ganti ECU juga. Karena menurut penulis ECU bawaan itu nggak didesain untuk coil balap. Harus sepaket ya, sepaket yang bener-bener wes pas lah. Yang ECU-nya sudah benar-benar dirancang mampu menghandle listrik yang lebih besar dari coil balap. Kalau ganti gitu harus sepaket ya menurut penulis. Sayangnya di Indonesia sendiri kurang begitu populer ya yang namanya plasma ignition. Jadi orang ngertinya cuma coil balap, ECU racing, wes titik. Kalau di luar negeri ada istilah ECU plasma gitu ya, yang bisa bikin apinya betul-betul biru, nyala apinya gede, beledosnya duar gitu ya. Kalau kita kan cuma sekedar bunga apinya sedikit lebih merah, bunga apinya sedikit lebih tebal, wes itu dong. Jadi yang berhubungan dengan api makin besar pakai kabel busi khusus, pakai busi khusus, pakai cop busi khusus, pakai coil khusus, penulis nggak melakukan. Karena kalau untuk itu harus sepaket ya, sepaket sistem komplit ini gitu, biar nggak memperpanjang masalah. Karena nanti ya juga harus penting nyetel ulang timing pengapian. Nanti wes sekalian bore up, sekalian stroke up, sekalian wes. Kalau misalnya mau modif gitu rugi nggak stroke up bore up. Cuma kalau misalnya pingin aman ya jangan tinggi-tinggi kompresi nih. Kompresi ini dibuat ya berapa kayak yang aman untuk pertalite. Pokoknya intinya nggak pertalite aman gitulah. Karena orang kadang nggak apa-apa ini bensin anu. Tapi ketika kepepet beli pertalite. Kalau sudah modif gitu, yakinkan bahwa wes diniati tidak akan seumur hidup pakai pertalite, tidak akan seumur hidup pakai pertamax. Ojo nggak alasan duit minim dua opo wis. Karena sekali sudah disetel oktan tinggi, pakai oktan rendah, itu resiko rusaknya besar. Nah, wis kalau sudah rusak wis gak ono istilah cerita hemat-hematan itu ya. Karena rusaknya bisa habis puluhan, ya nggak puluhan gitu. Bisa habis jutaan ya. Itu kalau blok mesin nggak jebol, blok mesin jebol ya apa? Makin banyak lagi habisnya. Lagi pula toh ya, modifikasi lain itu juga sudah cukup membantu. Nggak pakai busi racing, nggak pakai filter racing, nggak pakai opo-opo, penulis ya performanya masih cukup oke kok. Walau ini umur biru saya motor 39.190 lah ya. 39.190 ya, wis tuwek motornya, wis meh 40.000 ya. Lumayan lah ya. Ini juga performa masih oke. Masih seperti baru. Ya cukup puas lah. Karena apa? Ya gini aja di jalan wis iso termasuk mendominasi ya. Mau dibuat lebih kencang, mau dipakai di mana lagi? Wong jalan kondisinya kayak gini. Pakai pro kapasitor wis puas. Tarikan bawah jadi nyentak macam-macam, apalagi ketika pakai campuran margarin dan minyak wijen untuk aditif bensinnya. Oli mesin sekarang masih pakai yang lumayan ya, GGI B40, campur minyak canola, campur minyak sawit
fresh wheel, campur oli samping ini 2T, itu semuanya bukan yang paling bagus, tapi wes ya cukup licin ya. Yang paling besar lagi efeknya adalah waktu ganti saluran intake masuk. Waktu pakai saluran intake masuk, sileknya itu dikecilkan ya. Ini pakai silek bondo cuma berapa ribu lah ya, nggak sampai 100.000. Tarikannya wes enak, mau apa lagi? Konsumsi bahan bakar embuh terakhir nggak ngukur lagi, tapi mestinya untuk mencapai 60 km per liter bisa, mau 50 sekian km per liter bisa, gampang. Padahal kalau NMAX baru nggak mungkin bisa segitu, apalagi kalau yang masih pakai oli Yamaluk. Mungkin 0 km bisa dapat segitu, tapi kalau sudah 1000 km 2000 km penulis nggak yakin motornya bisa. NMAX new kayak. Jadi performa yang penulis dapatkan caranya ya pakai cara ya sama-sama nggak konvensional, tapi hasilnya ngejar dari olinya, ngejar dari apa jenenge aditif bensinnya, dari sileknya, bro, kapasitornya. Cara itu yang penulis tempuh. Ya wes lah, itu saja. Jadi ya menurut penulis upgrade pengapian itu antara terlalu mahal, ribet, dan resikonya besar. Ya wes itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.